Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Sudah lama sekali kita tidak bersilaturahim ya, tidak bertemu. Saya juga sudah lama sekali tidak membahas perkara-perkara pusaka seputar esoteri. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan mengangkat sebuah tema tentang keris kamardikan. Apakah keris kamardikan itu memiliki tuah? Nah, gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh rekan saya. Siapa dia? Dia adalah Bro Albert ya. Nah, seperti apa tema dan ulasannya dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh rekan saya Bro Albert ini? Saksikan terus video ini sampai habis. Go! Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Seperti yang sudah saya ungkapkan di atas, kali ini saya akan mengangkat tema seputar keris kamardikan. Dan dalam kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya adalah Bro Albert ya, dimana beliau juga sebagai penggiat budaya juga memiliki pusaka khususnya keris kamardikan. Nah, seperti ulasan saya tadi di atas, saya nanti akan menanyakan kepada narasumber, kepada Bro Albert ya, bagaimana prosesnya dia dalam memiliki keris kamardikan, dan bagaimana proses dia ketika dia memesan ini dari seorang empu, begitu ya. Oke, Bro Albert, apa kabarnya? Baik, selamat malam, pagi, siang, sore. Ya. Jadi Bro Albert ini dia salah satu penggiat budaya, juga sebagai pelestari budaya khususnya di Tosan Aji. Nah, seperti yang tema nanti kita mau angkat ya, Bro. Siap. Jadi gue nih mohon izin nih, juga rekan-rekan semua juga mohon izin bisa ngelihat pusaka lo gimana yang dibuat oleh sang empu. Siap. Oke. Nah, terus lo nanti mesti cerita nih, Bro, proses bagaimana lo bisa suka sama pusaka satu. Yang kedua juga lo mesti ceritain tuh bagaimana sampai lo bisa tertarik bikin pusaka tuh di empu. Siap. Empunya boleh lu sebut, boleh enggak gitu kan. Boleh lu sebut empunya, boleh enggak, itu privilege lu lah, rahasia lu ya. Oke. Jadi gitu rekan-rekan. Di sini Bro Albert akan menceritakan perihal pusakanya beliau ya. Proses dia, kenapa kok bisa gue ini sampai tertarik memiliki keris, pengen punya keris gitu. Kan biasanya umumnya nih Bro, pemain-pemain pusaka biasanya nyari keris itu yang sepuh, yang ada tuah dan angsarnya. Tapi lu beda nih, lu justru malah langsung bikin sama empu gitu. Nah, kira-kira bisa nggak lu ceritain proses awalnya lu pengen bikin keris di empu? Nah, oke, silakan. Ya, rekan-rekan semua perhatiin nih, gitu. Jadi buat semua penggiat budaya, buat semua perawat pusaka, ya, keris kamardikan itu apakah punya tuah dan angsar? Silakan kita dengar penjelasannya dari Bro Albert. Silakan, Bro. Siap. Jadi lu ceritain nih, bagaimana awalnya lu ada ketertarikan dengan pusaka? Silakan. Jadi pada awalnya saya tertarik sama pusaka, terutama keris. Pada waktu SMP
saya udah suka yang namanya pusaka keris. Kris, oke. Nah, tapi hanya sebatas ditunjukin, Sebatas lu ditunjukin doang, Ditunjukin. cuma diperliatin doang. Gitu. diperlihatkan. Ah, Udah gitu karena kemampuannya saya masih di bawah, hmm. Terbatas lah, secara finansial lah, oke. nggak kuat juga, Nah, nggak kuat. Lalu beriringnya waktu, ah, makin kesini lihat nih, hmm. karena YouTube kan makin lama makin berkembang nih, Makin banyak edukasi nih. makin banyak edukasi. Hmm. Adalah edukasi keris, tapi di mana untuk memesan itu kan cari empu itu nggak seperti milih barang. Itu sama aja seperti jodoh. Jodoh, ya. Berarti sama kayak kita nyari rumah, nyari Jodoh, mobil, srek jodoh lah, apa nyari enggak? istri, ya. Ya, srek apa enggak? Oke. Nah, pada saat memilih itu, nah ketemulah salah satu profil, yaitu empu. Salah satu profil empu nih. Oke. Empunya itu berada di Jawa Tengah, Gunung Kidul. Oke. Mungkin Rekan-rekan bisa rekan-rekan searching nih. bisa searching. Nah, atau menanyakan lagi nanti ya. Nanti link. nanya. Nah, lewat lu bisa, kesini dah. Lu bisa tanya deh. Lu tanya kesini dah. Mau mesennya di mana? Empunya siapa? Lu ikutin sampai terakhir deh. Oke. Nah, dan Setelah lu ketemu nih, setelah lu seret ketemu dengan sosok beliau nih, ya kan? Kan lu searching. Wah, Ya. empu siapa? Setelah lu bikin name list, akhirnya lu merasa seret dengan beliau nih. ya, Oke. Nah, terus proses selanjutnya adalah lalu mulailah pendekatan. Oke. Silaturahmi yang pastikan berbicara sama beliau, gimana beliau nanya, beliau juga menanyakan. Yang paling umum nih bro, yang paling umum gitu ketika lu kontak beliau itu kan dia pasti nanya nih, you mau bikin keris nih, ya kan? Yang paling umum ditanya apa tuh? Apakah weton, apakah apa? Nah, lu cerita gitu. Yang pasti weton, oke. Weton di Jawa kalau enggak tanggal lahir. Yang pasti tanggal lahir, profesi itu pasti ditanya tuh. Pasti ditanya. Jadi yang ditanya rekan-rekan adalah weton ya. Weton, tanggal lahir, neptu berarti itu. Sama profesi. Oke. Itu yang udah pasti ditanya. Oke, selanjutnya apa lagi tuh? Harapannya apa? Hope-nya apa? Harapannya apa? Goals-nya apa? Oh gitu. Oke. Nah, sekarang gini, setelah lu ditanya itu semua, kita proses selanjutnya tuh apa? Dari itu apakah lu ada suruh tirakat? Apa lu disuruh melakukan apalah misalnya gitu? Apa tirakat atau apa gimana, bro? Prosesnya itu dari proses tanya jawab deh. Setelah interview sampai jadi itu sampai buat itu memakan waktu proses 6 bulan. 6 bulan sampai memulai proses. Lama banget sampai 6 bulan, bro. Karena tidak semudah yang menyatukan energi itu, nggak semudah kita kayak tambal sulam gitu ya? Tambal sulam membalikan telapak tangan. Oke. Jadi setelah proses interview itu 6 bulan tuh? 6 bulan. Lebih 6 bulan. Masuk di tempat atau gimana, bro? Baru untuk memulai tempat. Buset, lama ya rekan-rekan. Jadi dari interview masuk ke proses tempat itu dia 6 bulan. Jadi bisa bayangin ya. Oke, terus bro? Pada saat interview
interview itu juga kan bertanya juga empunya. Ini yakin. Oke. Karena kalau nggak yakin, apapun yang dihajatin nggak akan tercapai. Oh, harapan lu nggak bakalan nyampe nih. Nggak akan nyampe. Oke. Ke satu itu, empunya cuman bilang bahasa yang saya masih ingat. Makan daging, hama makan ikan asin. Walaupun makan daging mahal, kalau nggak seret itu nggak dapet. Oh iya, itu nggak nyaman. Paham. Tapi kalau makan ikan asin dengan makan seadanya, itu kalau seret malah nikmat. Oke, gue paham. Gitu. Nah, terus bro, di situ lu ada disuruh oleh beliau itu ada, katakanlah gini ya, ada nggak lu disuruh melakukan suatu tirakat, misalnya kayak puasa atau melek malam gitu, ada nggak sama beliau? Tirakat ada. Pada saat menempah, beliau memberi arahan. Empunya memberikan arahan. Lu nggak usah sebut juga nggak apa-apa, tirakat jenis apa lu nggak usah sebut gitu, nggak apa-apa. Pokoknya ada tirakatnya pada saat awal sebelum pusaka tersebut ditempa ya. Iya. Oke. Gitu. Berapa lama tuh bro tirakatnya, suruh berapa lama? Apa sehari, 2 hari, 3 hari gitu? Berapa lama? Nah kebetulan gue nggak minta yang macem-macem. Cuman segala sesuatu kita pasrahin sama empunya. Oh jadi nggak minta yang gimana. Cuma minta yaudah sesuai empunya. Gue manggilnya Simbah. Bah, apa sih mau buat pusaka apa? Terserah, ngikut aja. Oh gitu, jadi pure lu serahin semua itu sama empu. Iya. Mau jadi pusaka apa, lu serahin sama dia udah, pokoknya gitu ya. Iya. Oh gitu, oke. Jadi rekan-rekan semua, sesuai tema kita tadi yang di atas, keris kamardikan. Keris kamardikan itu apakah memiliki tuah dan angsar kepada pemiliknya? Ya. Nah di sini saya berani katakan keris kamardikan atau keris baru itu tetap memiliki tuah dan angsar seperti juga keris-keris yang dibuat oleh empu-empu terdahulu, bro. Ya, saya seumur-umur ya, walaupun saya baru cuma beberapa bulan saja main pusaka, tidak seperti rekan-rekan yang ada di YouTube nih yang udah ribuan, bahkan mungkin udah miliaran tahun, yang pengalamannya udah banyak. Baru kali ini saya merasakan keris kamardikan punya lo nih, bro. Ya. Itu ternyata ada tuah dan angsarnya. Artinya ada energi, ya. Nah, energinya itu seperti apa? Ini rekan-rekan yang saya heran dari pusakanya Bro Albert. Kenapa? Nah, jadi ini rekan-rekan semua, ini adalah pusakanya Bro Albert yang dibuat oleh sang empu selama kurang lebih 8 bulan ya bro. Nah, mari rekan-rekan kita lihat ke dalamnya. Tapi pertama saya mau membahas juga ini sandangannya. Sandangannya ini pakai namanya ladrang ya. Ini ladrang tapi ladrang Jogja ya, Branggah Yogyakarta. Nih, ini udah dapat dari sana bro? Terpisah. Oh terpisah ya? Terpisah. Jadi ini mah lu nyandangin sendiri? Nyandanginnya referensi dari sampu. Oh gitu ya. Ini jadi begini mewah ya tuh jatuhnya rekan-rekan. Branggah Jogja. Nah ini pendoknya juga tuh Jogja mewah. Nah ini mohon izin gua ngeliat ya bro. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini rekan-rekan, ini pusaka Bro Albert ya. Nih kerisnya kalau saya melihat ini dapurnya dapur Pandawa Lare.
Dapur Pandawa Lare. Dia ricikannya itu ada pejitan, ada kembang kacang bungkem, ada jalen, ya, ada jalen tuh. Lambe gajah, jalen. Tar. Di sini ada gereneng. Ini look 5. Ini stylenya nih jatuhnya jadi disebut gayanya gaya Mataram ya, mendekati ke Mataram, tapi juga ada kayak gaya Kulon nih. Gitu kalau gua ngeliat. Ini dari beliaunya. Tuh rekan-rekan semua. Jadi kerisnya berlook 5. Berdapur Pandawa Lare. Mungkin rekan-rekan kalau yang lebih ngerti, yang udah ribuan tahun main di pusaka, silahkan ya. Ini keris apa jenisnya gitu, apa Kebodengen, apa Pandawa Lare gitu. Yang tahu sok silahkan tulis di komentar. Ya, ini yang pasti ini adalah look 5. Nah, rekan-rekan, cuma gini. Jadi bro, gue seumur umur nih baru megang pusaka buatan empu. Ya, gue teh sampai salut dengan empu pembuatnya. Kenapa? Karena gini rekan-rekan semua, kenapa saya sampai salut dengan empu pembuatnya? Ketika saya tayuh keris ini, rekan-rekan semua, yang terjadi adalah beneran ini pusaka adalah refleksinya dari si Bro Albert ini. Biasanya kalau pusaka sepuh kan kita tayuh, yang kebaca itu plus residual energi atau ada punten, ini buat yang meyakini ada khodam gitu bro, ada khodam ya. Tapi di pusaka ini, pusaka buatan sang empu ini, saya rekan-rekan semuanya boleh percaya boleh enggak ya, ini tetap saya pegangnya ada energinya pating gremet nih. Ini bro, ini pating gremet ya, ngegremet di tangan saya ya, mohon maaf. Jadi rekan-rekan, jadi saya menjelaskannya tetap ada batasan ya. Tetap ada batasan. Jadi nggak boleh semua diceritakan karena ini dapurnya empu, punten ini mah ya gitu. Nah, jadi ini teh pokoknya nama ini refleksinya beliau lah gitu aja. Ini refleksinya Kang Albert gitu. Ya, refleksinya dari Kang Albert. Saya jujur rekan-rekan sampai salut dengan si empunya. Saya tuh sampai istilahnya kirim Fatihah lah untuk sang empu pembuat ini. Bahkan ketika saya sendiri searching keberadaan si empu ya, itu saya tuh mempunyai pengalaman spiritual bro. Gue teh sampai punya pengalaman spiritual dengan si empunya. Itu yang gue salut ya. Jadi si empu teh bener-bener bikin ini dalam 8 bulan itu. Jadi kayaknya emang dikhususkan untuk lu gitu. Jadi rekan-rekan semua, pusaka ini ya yang berdapur look 5 Pandawa Lare ya, ini memang dikhususkan untuk Bro Albert dalam pembuatannya untuk maslahat hajatnya beliau ya, untuk maslahat hajatnya beliau. Karena ada beberapa juga saya megang keris-keris yang kamardikan ya, tapi ini punten, ini mah saya nggak tahu apa buatan empu apa buatan pengrajin ya, tidak ada yang energinya semodel begini gitu. Jadi ini energinya memang diinduksikan oleh sang empu, didoain oleh beliau dengan sepenuh hati ya, untuk apa? Untuk maslahat hajatnya hidupnya si Bro Albert ini. Jadi rekan-rekan semua, kalau bicara keris kamardikan, apakah ada tuah dan angsarnya bekerja untuk pemiliknya? Ya, jawabannya adalah iya. Selama keris itu benar dibuat oleh empu
dengan cara lelakon atau tirakat tertentu. Betul. Ya. Nah, ini bentar nih saya masukin lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gue ke lu, bro, apakah ya setelah lu memegang pusaka ini ada nggak sesuatu perubahan yang signifikan ke dalam kehidupan lu sehari-hari? Nah, gitu. Bisa nggak lu ceritain? Memegang pusaka yang ini pasti ada, mengaruh. Mengaruh ya? Walaupun nggak 100% lah, tapi ada ngaruhnya. Karena pusaka yang ini doanya ya ngadem. Bawaannya emang punya itu bukan yang untuk gimana atau gimana, itu bawaannya adem aja udah. Bawaannya emang adem. Mau orang ngomong apa juga ya, kita adem aja, tenang. Cari tenang kan nggak semudah itulah. Jadi pusaka ini diset atau dibuat oleh sang empu supaya lu teh pembawaannya tenang ya. Dan karakter empunya sendiri pun karena ada beberapa ada beberapa empu juga kan kita kan cocok-cocokan sama empunya itu kan cocok-cocokan. Ada yang empunya karakternya keras, ada yang empunya karakternya kalem. Nah ini empunya legowo. Jadi lebih membaur lah, lebih tenang ya. Lebih tenang. Oh, gitu. Ya itulah makanya pusaka ini gue bikinnya ke empu ini. Bikinnya ke beliau. Oke. Ke beliau. Nah, cocok-cocokan. Nah, dan beliaunya sendiri pun kan ada pusaka itu kan ada berbagai macam ya. Oke. Bro. Ada yang mau, kalau yang zaman sekarang tuh ada yang dikasih kinata, ada yang Iya. Kalau dia malah beliau cuman bilang pusaka dari saya seperti ini. Dengan jiwa yang besar, beliau cuman menerangkan ini hanya kita seperti ini, biarkan pakai emas atau bagaimanapun itu pertanda udah sukses atau gimana. Tapi awalnya itu seperti ini, biarkan apa adanya. Oke. Jadi kalaupun mau dikasih kinata atau apa yang model yang gimana, dibikin mewah lah. Nah, beliau nggak di tempat empu yang ini. Oh, maksudnya tidak sama beliau. Jadi gini rekan-rekan. Jadi sang empu tetap mengedepankan unsur kesederhanaan. Sederhana sekali empunya. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Kesederhanaan, gayang dalam hidup, artinya hidup teh udah tenang aja. Mau ada masalah A, masalah B, masalah C, pokoknya mah kita ya yang si pemilik pusaka ini tenang bawaannya, nggak jadi gerasa gerusu, nggak panik, nggak apa dan lain sebagainya. Jadi pusaka ini rekan-rekan semuanya pembawaannya kepada Bro Albert itu jadi tenang ya. Artinya apa? Dalam mengarungi hidup, apapun yang jadi permasalahan, diharapkan orang pemilik pusaka ini tetap dalam posisi yang cooling down. Tenang ya. Panik tidak perlu panik, dapat cobaan hidup nggak panik. Jalanin, dilakonin. Legowo, pasrahin sama yang di atas. Tuh, ya gitu. Walaupun beliau pemilik 10 perusahaan, tapi filosofinya harus dengan hidup yang sederhana. Ya gitu ya, Bro ya. Nah, gitu. Sederhana.
ya, sederhana, mengedepankan kesederhanaan. Itu tadi ya. Jadi rekan-rekan semua, bicara keris Kamardikan ya, ada aksar dan tuahnya, ada ya. Contohnya ini tadi ya, keris ini, keris yang dimiliki oleh Bro Albert. Nah sesungguhnya bro, jadi gini, sang empu tentu tidak serta-merta membuat keris pusaka ya, jika tidak melihat kepada karakter lu tadi. Iya. Kenapa? Karena di awal dia menanyakan, rekan-rekan semua menanyakan weton atau tanggal lahir ya. Iya. Nah selanjutnya adalah yang ditanya profesi ya, atau pekerjaan kita. Nah tentu sang empu juga tidak serta-merta membuat dengan besi atau material yang asal-asalan. Betul. Ya. Agar apa rekan-rekan? Tuah atau energi dari si kepusaka ini tadi, ya, energi ini kita bicara energi, karena ini beberapa material diramu menjadi satu, diisikan dengan doa sang empu, sehingga energinya itu tadi bisa ngerosok ke sukma kita, ya, gitu rekan-rekan. Nah, terus yang jadi pertanyaan buat rekan-rekan semua, Pak Haji, kalau misalnya kerisnya, kan selanjutnya, kerisnya Kamardikan, tapi saya nggak tahu empu pembuatnya, kira-kira bagaimana? Apakah bisa nyawiji dengan diri kita? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Saya Pak Haji senang sama keris A misalnya, tapi saya nggak tahu empu pembuatnya siapa. Tapi keris itu Kamardikan buatan baru. Nah, kira-kira Pak Haji, ada nggak tuah dan angsarnya? Kan yang jadi pertanyaan begitu. Ya. Bisa saja dia memiliki tuah dan angsar dengan catatan. Apa itu? Diinduksi, bro. Diinduksi dengan doa. Doa ini bisa dari siapa? Bisa dari diri kita sendiri, atau kita minta tolong kepada seseorang yang punya linui, didoakan agar apa? Yaitu tadi. Ya. Problemnya adalah beda keris buatan empu, beda keris buatan pengrajin. Cara garapnya juga beda. Kenapa? Kalau keris asli empu, pasti dia harus ada lelakon tirakat. Makanya kalau orang ngomong, oh keris baru mah udah cuma sekedar hiasan dinding aja, ya, gua kurang setuju. Kalau selama itu dibuat oleh empu, siapapun empunya, ya, pasti dia akan disertai dengan doa. Nah sesungguhnya doa itulah yang menyertai Bro Albert, bro gue juga ya. Karena gini, rekan-rekan semua tentu pernah dengar kalimat gini, doa ibu menyertai kamu sepanjang jalan. Ya, doa itu menyertai. Nah, kalau kita disertai berarti kan sama kurang lebih ini. Ya, selama kita memegang pusaka ini, maka doa sang empu menyertai kita terus. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Nah, tinggal kita bagaimana mengonkan energi doa dari sang empu itu ke diri kita. Itu namanya kalau di saya istilah menyelaraskan atau menyatukan. Nah, di keris Kamardikan bisa nggak? Bisa. Selama itu benar keris buatan empu itu tadi. Jadi bro, ini kurang lebih lu megang ini udah berapa lama nih pusaka ini? Ini udah kurang lebih hampir 4 tahun lah ya. Hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun cukup lama kan? 4 tahun. Berarti 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Nah, kalau kita kayaknya nggak usah bicara harga ya, kita kayaknya nggak etis lah, nggak etis lah bicara harga lah. Jangan berbicara harga. Tapi kalau emang ada niat teman-teman mau niat mau bikin silakan. Komen. Di kolom komentar lah. Komentar aja di di kolom sini. komentar ya. Nanti tinggal kita berdiskusi nanti. Kita kasih lah ya, kita kasih atau bisa lewat teman-teman di sini Haji tinggal kontak gitu. Jadi rekan-rekan semua,
kalau bicara keris kamardikan yang ada tuah dan angsar, ya ini baru saya, ini wallahi demi Allah demi Rasulullah, saya baru ini ngerasain ini. Ya, ngerasain bahwasanya oh benar keris kamardikan ternyata bro, itu teh ada tuah dan angsarnya. Dan yang anehnya lagi rekan-rekan semua, yang anehnya ketika ini saya baca, saya tayub, itu isinya dia semua. Ya iya, itu udah dibuat untuk dia. Ya, cuma kan gua nggak bisa utarain di sini. Gitu. Isinya ya tentang beliau nih. Beliau aktivitasnya apa, ini apa, dan untuk bagaimana untuk kehidupannya. Nah ini, makanya saya salut ya sama si Empu. Kok dia bisa gitu. Jadi bikin ini aja rekan-rekan udah susah. Bikin kayak begini susah, bikin keris model ini susah. Udah gitu di dalamnya kok saya ngeliat, ya itu isinya bisa begitu. Sebab gini rekan-rekan punten ya. Nih bro, saya punya juga sama. Nih, ini keris era Cirebon. Era Cirebon, kalau Cirebon mah kan masih ada sampai sekarang kerajaannya. Ya. Ini pun sama, saya memiliki berdasarkan perjalanan spiritual. Ya, keris ini saya miliki berdasarkan perjalanan spiritual. Nah, seperti apa? Nih, sok, ayo kita lihat sama-sama. Ya. Nih, seperti ini rekan-rekan. Ini kerisnya juga sama, look 5. Ya. Seperti ini. Nah. Kalau rekan-rekan pekerisan ini nyebutnya larmonga atau gajah liman. Gajah liman, look 5. Nah, seperti ini kurang lebih rekan-rekan semua. Tuah dan angsarnya apa? Ya kalau simbolnya ganan look ganan seperti ini udah pasti ini pasti untuk tujuan kepemimpinan. Hanya saja anehnya begini rekan-rekan semua. Jadi ini keris ini saya dapatkan dari seseorang. Kalau menurut hitungan saya ini keris baru. Ya, keris baru. Tapi saya ketika mendapatkannya ini ada perjalanan spiritual yang menarik saya untuk megang dia. Itu anehnya. Padahal ini keris kamardikan alias keris baru. Nah, bahkan tadi ya saya dipesankan oleh saya punya guru, punya mentoring, harus ngelakon A, B, C, D, E tuh. Ya. Harus ngelakon atau tirakat A, B, C, D, E. Nah, itu saya kembalikan lagi keyakinan ini kepada rekan-rekan semua. Mau percaya syukur enggak ya enggak apa-apa. Tapi ya seperti itu. Ya. Ketika sebilah keris digolongkan masuk ke dalam ranahnya pusaka, baik yang ini, baik yang punya Kang Albert tadi, ya, masuk ke dalam ranah pusaka, maka benda tersebut pasti akan memiliki tuah dan angsar. Disadari atau tidak, ya, pasti akan ngefek ya bro, ngefek sama pemiliknya, ya. Ngefek. Tentu kita di sini tidak akan artinya nggak etis juga menceritakan terjadi apa karena itu sifatnya pribadi ya bro. Betul. Pokoknya gini rekan-rekan semua, tidak usah ragu, tidak usah kurang yakin jikalau rekan-rekan mau membuat sebilah pusaka. Ya, harapannya kalau bisa mah ke Empu ya bro. Ya, jadi kalau mesen ke Empu sama ke Pandai Besi itu berbeda. Jadi kalau ke Empu ada suatu tirakat. Ada lakon atau ada tirakat yang harus dikerjain lah. Ada. Jadi pada saat terakhir pun mau dikirim pun juga ini tetap empunya ngasih tahu datang. Oh gitu? Datang. Tuh men, lu dengerin tuh. Ngasih tahu. Ini lewat bukan lewat by phone nih, bukan nih. Lewat ini ya, Bro. Karena ini kan pakai rasa. Empu cuma pakai rasa, segala sesuatu cuman
rasa hati yang paling dalam, yang nggak bisa dipakai akal logika nggak di ada. luar nurul lah ini. Kalau pakai akal logika, gila atau gimana? Ini rasa yang paling dalam. Lu rasain sebelum pusaka itu datang. Iya. Artinya gini, ini pusaka udah selesai, terus selesai nih. udah selesai nih. Selesai. Oke. Pada saat mau diserahin, tiba-tiba lu keinget nih. Langsung keinget, nih besok pusakanya jadi, simpen baik-baik. Semoga intinya keberkahan, segala sesuatunya lancar. Hajat, apa yang jadi hajatnya, harapannya nyampe. Oke. Nah, jadi segala sesuatunya udah masuk, udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu empunya. Itu bukan by phone tuh, Bro. Enggak ada by phone. Lewat rasa. Segala sesuatu pakai rasa, bukan teknologi yang canggih. Ini teknologi beliau udah lebih canggih, pakai telepati. Nah itu rekan-rekannya, rekan-rekan semua boleh percaya, boleh enggak, itulah yang terjadi boleh sama Bro Albert gitu. Jadi kerisnya udah jadi. Artinya mau di handover, nih mau serah terima nih gitu kan. Tiba-tiba dia lu dapat gitu tadi isaroh, namanya isaroh lah ya. Isaroh atau wangsit, hai kamu ini pusakanya udah jadi, supaya dirawat, supaya A, B, C, D, E pesannya lah, pokoknya gitu ya. Nah itu rekan-rekan semua, lu terserah lu mau percaya mau enggak. Kalau lu mau lebih banyak lagi bertanya, silakan lu kontak beliau. Ya kalau lu mau bikin, misalnya lu mau bikin ya, bro lu di mana bikinnya? Nah, silakan lu kontak sama dia. Kontak. Nah ya, lu di link deskripsi ntar lu tanya sama gue ya. Tanya Pak Haji tanya Pak Haji nanti. Kalau minat sama yang kayak begini, ya tinggal kontak aja sama Pak Haji. Gitu. Karena gue yakin dan percaya gini bro, setiap benda, apalagi tosan aji ya, bicaranya rekan-rekan semua, tosan aji yang dibuat oleh orang yang memang memiliki kelebihan yang tidak umum seperti kita nih, apalagi itu sampai didoain berlama sampai 8 bulan ya, 8 bulan tirakatnya aja berarti lama bro. Tirakatnya kalau beliau masih sampai sekarang masih melakukan tirakat tuh. Sampai sekarang beliau masih melakukan tirakat. Ya, melakukan tirakat. Bahkan gini, gue pernah ngeliat waktu itu gue dikasih linknya, videonya. Jadi gue ngeliat bro, rekan-rekan semua, saya melihat itu anaknya sendiri sampai katanya dia bilang gini, saya kalau suruh melakoni seperti bapak saya nggak kuat, belum siap lah intinya gitu. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi kalau bikin pusaka itu supaya nyatu atau jitu berdasarkan doa dan harapannya si pemesan itu, ya harus tirakat. Tirakat kalau bahasa kasarnya itu kalau tirakat fisik masih bisa dilakonin. Tirakat fisik masih bisa dilakonin, oke. Tirakat batin itu yang agak susah berat sekarang. Nah itu ya, jadi sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan ya bro ya, masih ada empu-empu yang masuk ke dalam golongan seperti itu. Dalam artian apa? Masih menggunakan pakem-pakem leluhurnya ya bro. Masih menggunakan pakem. Kalau makanya bedakan, bukannya menyepelekan pengrajin, tapi ada yang tidak tersirat. Ada yang tidak tersirat antara buatan empu dengan buatan pengrajin. Jadi kalau empu membuat sebuah pusaka itu menggunakan rasa,
ritualnya, ada apa tata caranya lah. Nah kalau pengrajin kan buat aja. Ya, dia kan prinsipnya keekonomian doang. Ekonomi. Ya, keekonomian. Ini bukan keekonominya, tapi rasa yang digali hamampunya. Ya. Jadi ada nilai seninya, ada seninya, ada garap tempanya, ada seninya, ada energinya, ada. Ya. Kan kalau punten ini bicaranya, kalau kita pengrajinnya, ada juga pengrajin keris gitu, ada pengrajin. Nah itu ada kadang kita suka menemukan gini bro, keris garap halus. Ya, keris garap halus, keris pesanan, tapi bukan yang sekapasitas empu. Ya, bukan kapasitas empu, tapi itu kapasitas pengrajin. Nah, keris-keris yang sedemikian ini biasanya itu tidak ada tuah dan ansar. Sekalipun tersemat pamor ya, rekan-rekan. Nah, beda kalau keris yang dibuat oleh empu ya. Sekalipun punten ini mah bicara, sekalipun garapnya punten ini ya, mengsal misalnya gitu. Tapi itu bro, ada daya atau energi yang keluar untuk mendampingi si pemiliknya itu. Gitu ya rekan-rekan semua. Jadi yang saya bisa rasakan, alhamdulillah wa syukurillah, ini saya bisa megang pusakanya Bro Albert, yang mana pusaka itu memang dibuat oleh sang empunya sendiri. Bahkan yang aneh rekan-rekan semua, ini boleh percaya boleh enggak, ketika saya pegang ya, itu empunya tuh, bayangan empunya nongol. Itu rekan-rekan yang boleh nggak boleh, makanya saya sampai bertawasul ke si empunya itu. Saya tuh sampai tawasul. Kenapa? Karena ketika saya pegang, saya tayu, nongol dia. Jadi tadi juga sama ya, ketika saya mau ngomong kan ada yang boleh diungkapkan, ada yang tidak gitu. Ada yang boleh diungkapkan ke publik, ada yang tidak. Nah gitu. Jadi buat rekan-rekan semua, jangan lagi Dreaming bro. Iya emang pasti begitu. Emang pasti begitu kalau bicara esoterik ya. Merinding bro, ini bukan main bro, udah merinding. Jadi beliau juga tahu, istilahnya tadi juga saya sempat ada di Palang gitu kan. Boleh kamu ngebahas tapi jangan diungkapin semua. Karena apa? Ini adalah dapur. Ya, dapur artinya dapur di si empu. Jadi saya boleh ceritakan yang umum-umum aja. Saya tidak bermaksud untuk berpromosi ataupun apa. Semata-mata saya itu karena kita sebagai pelestari ya, kita tuh concern dengan kita punya budaya, concern dengan kita punya pusaka, supaya ini tetap lestari ya, tetap terjaga. Jangan sampai ini terkontaminasi oleh asing bro. Betul. Karena ini masuk ke dalam ranah identitas kita bro. Betul. Ya gitu, ranah identitas bangsa kita gitu, supaya bisa kita jaga sampai akhir hayat. Nah kurang lebih rekan-rekan seperti itu. Jadi pesan lo apa nih bro? Jangan ragu atau gimana, terserah lo, pesan lo sama teman-teman di sana semua. Gimana pesan lo? Cintailah produk lokal. Ini cintai produk lokal, tapi yang benar buatan ahlinya. Dan kalau suka pakai rasa, semuanya pakai rasa. Jadi lebih rasa. Mengedepankan rasa. Kan ada orang yang berpikiran, pengen begini, hilangkan dulu dah. Lebih baik rasa itu yang pakai rasa di hati itu juga, itu yang lebih kita kedepankan. Karena semua yang ada di pikiran belum tentu sesuai sama yang kehendak di atas. Oke, itu benar ya. Benar. Jadi segala sesuatunya ya biiznillah kita pakai rasa ya. Jangan sampai yang di sini teh menipu. Nah,
Ya, di sini teh menipu ya. Nah, makanya kita pakai ini tadi. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal memilih pusaka, memilih empunya. Nah, karena gini, kita kalau mengerjakan sesuatu bukan kepada ahlinya, maka yang terjadi akan ada kehancuran, bro. Benar nggak? Betul. Gitu. Jadi rekan-rekan semua, sekali lagi itu tadi saran dari Bro Albert, dan saya mungkin sedikit menambahkan buat rekan-rekan semua di sana ya, terutama penggiat Tosan Aji, janganlah pernah ragu-ragu untuk membuat pusaka. Ya, selama itu dibuat oleh ahlinya atau maestronya atau sang empu. Insya Allah kalau itu dibuat oleh maestro itu tadi, oleh sang empu, insya Allah dia akan ada daya atau energi yang nanti bisa membawa maslahat kepada diri kita. Insya Allah rekan-rekan semua seperti itu. Jadi jangan lagi ragu, jangan lagi tidak yakin kalau mau membuat pusaka ke empu. Ya, sok itu tadi kata Kang Albert juga kata Bro Albert, pakai rasa. Sok empu mah banyak, empu banyak ya. Di mana aja? Di mana aja ada empu. Asal empu ya, empu asal empu yang beneran empu cocok silakan. Nah gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini, ya nanti tinggal telepon lah, silaturahmi sama ya Haji lah. Lu datang ke rumah gua deh gitu ya. Jadi pokoknya lagi, Pak Haji saya pengen artinya keris baru tapi yang sesuai dengan harapan saya. Gimana? Nah itu nanti lu bisa hubungin gua di nomor telepon gua seperti biasa. Nanti lu bakal gua kasih juga untuk ketemu dengan Bro Albert ya. Oke, ada lagi Bro yang mau ditambahin Bro? Siap, nggak ada. Kayaknya besok kita masuk sesi yang lain lagi nih Bro. Lain lagi. Bicara esoteri yang hantu-hantu kali Bro. Nah, boleh. Esoteri hantu di sebuah pusaka ya. Oke, rekan-rekan semua, saya rasa sekian aja ya ulasan dari kita berdua, dari Bro Albert dan gue Hadi. Nanti insya Allah kita sambung lagi nih Bro ya. Nah ini untuk awalan kita, nanti kita sambung lagi. Buat rekan-rekan yang baru nyampe di channel ini, jangan lupa ya lo tekan komen apa Bro? Tekan komen apa? Like and subscribe serta share ke seluruh alam semesta. Lu mau share ke kuburan, lu mau share ke alam goib, ke alam barzah, terserah. Lu share juga sama tukang somai, tukang bakso, tukang bangunan kek, apa kek, tukang bengkel, lu share semuanya ya. Oke, sehat selalu semuanya. Salam berdua dari kami ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.